Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Sungai Nil? Sungai yang terus melimpah airnya ini ternyata pernah mengalami kekeringan. Legenda menyebutkan bahwa sungai ini meminta tumbal agar bisa mengalir kembali. Namun, Umar bin Khattab mengambil langkah yang berbeda dengan mengirimkan sebuah surat. Bagaimana isi surat dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil? Tonton video ini sampai akhir. Sungai Nil adalah salah satu sungai terpanjang kedua di dunia, dengan panjang mencapai sekitar 6.650 km, hanya kalah dari Sungai Amazon. Sungai Nil melintasi beberapa negara, termasuk Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan Mesir. Kehidupan sebagian besar masyarakat Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil karena mayoritas penduduk Mesir tinggal di sekitar sungai ini. Ini tidaklah mengherankan karena daerah tepi Sungai Nil sangat subur dan cocok untuk pertanian, menjadi lahan pertanian yang penting sejak ribuan tahun lalu. Selain itu, Sungai Nil juga memainkan peran penting dalam hal transportasi. Masyarakat Mesir telah menjadi ahli pembuat perahu dan kapal. Tidak hanya itu, Sungai Nil juga memainkan peran kunci dalam pembangunan makam-makam monumental seperti Piramida Agung Giza. Hai. Betapa pentingnya dan idealnya itu benar-benar fenomenal. Menurut ahli Mesir kuno dan asisten kurator benda-benda budaya Mesir, tak ada Mesir tanpa Sungai Nil. Para peneliti bahkan menyebut Sungai Nil sebagai salah satu keajaiban dunia karena keberadaannya yang konstan, tidak pernah mengering atau berubah. Ini sungguh membuat para peneliti terheran, mengingat sungai-sungai lain dengan ukuran dan usia yang sama biasanya mengalami perubahan. Hal ini terungkap karena penelitian dari The Geoscience menemukan bahwa di bawah sungai tersebut terdapat sebuah bagian mantel bumi yang berputar seperti sabuk di bawahnya, yang menjaga Sungai Nil tetap berada di tempatnya dan mengalir melalui wilayah yang sama selama jutaan tahun. Sungai Nil juga menjadi pusat perhatian orang Mesir kuno karena menjadi patokan awal tahun mereka. Fakta menarik lainnya tentang Sungai Nil adalah bahwa selama musim kemarau, airnya tidak pernah kering, bahkan telah mengalir selama 30 juta tahun. Terungkap bahwa Sungai Nil pernah mengalami kekeringan dan akhirnya disurati oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain adalah Umar bin Khattab. Sejak itu, Sungai Nil tidak pernah kering lagi hingga saat ini. Bagaimanakah kisahnya secara lengkap? Salah satu sahabat yang sangat dihormati adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat memimpin umat Islam, beliau menjadikan negara sebagai pelindung dari ajaran-ajaran sesat. Umar menekankan kepada rakyat untuk memeluk akidah yang benar dan meninggalkan agama-agama yang menyimpang. Salah satu upaya Umar dalam memerangi penyimpangan akidah terjadi di Mesir pada masa pemerintahan Al-Bar bin Al-Ash. Suatu hari, Al-Bar bin Al-Ash berbicara dengan masyarakat Mesir. Mereka mengungkapkan, setelah 12 malam berlalu di bulan ini, kita akan mengambil seorang gadis perawan dari kedua orang tuanya. Kami berusaha meyakinkan kedua orang tuanya agar menyerahkan gadis tersebut kepada kami. Kami akan menghiasinya dengan perhiasan terbaik dan pakaian yang indah, lalu melemparkannya ke Sungai Nil. Mendengar hal tersebut, Amr bin Al-Ash menegaskan, tradisi semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam telah menghapuskan praktik-praktik semacam ini sejak awal. Akhirnya, Sungai Nil benar-benar berhenti mengalir, sebagai tanda keberhasilan Umar dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Amr bin Al-Ash pun mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Isi surat tersebut memberitahukan kebiasaan masyarakat Mesir yang setiap tahun melemparkan seorang gadis ke Sungai Nil sebagai persembahan agar Sungai Nil kembali mengalir. Umar pun membalas surat tersebut. Dalam suratnya, Umar berkata, "Apa yang Anda lakukan sudah benar. Aku telah kirimkan kepada Anda sebuah pesan yang kuselipkan ke dalam suratku. Lemparkanlah pesan itu ke sungai." Di dalamnya, apa sebenarnya isi pesan yang dikirimkan Umar? Ternyata, Umar bin Khattab menulis sebuah pesan untuk Sungai Nil. Bunyinya adalah, "Hai Sungai Nil, sebagai hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, kami memohon agar engkau mengalir atas kehendak Allah yang Maha Esa. Kami tidak memerlukan tindakan persembahan seperti ini. Jika Allah menghendaki, maka dialah yang akan membuatmu mengalir. Mohonlah kepadanya agar dia memberikanmu kelimpahan." Amr bin Al-Ash pun melemparkan pesan kecil itu ke Sungai Nil. Akhirnya Sungai Nil kembali mengalir. Sejak saat itu, Sungai Nil tidak pernah kering lagi sampai sekarang. Dengan adanya peristiwa itu, tradisi jahiliyah pun berhasil dihancurkan.
Kisah kekeringan sungai ini tak hanya terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Nabi Musa alaihissalam, sungai yang juga pernah kering. Hal ini diabadikan dalam kisah tafsir pada masa pemerintahan Firaun. Nil tidak mengalirkan air, Mesir dilanda kekeringan, banyak penduduk yang kelaparan dan jatuh miskin. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam sudah berada di tengah-tengah mereka. Bukannya meminta bantuan, Nabi Musa alaihissalam mereka malah menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dianggap pembawa sial, penyebab sungai Nil mengering ternyata berawal ketika Nabi Musa alaihissalam meminta Firaun untuk menghapuskan perbudakan dan mengizinkan mereka untuk pindah dari Mesir. Tapi Firaun tidak menanggapi permintaan Musa alaihissalam. Malahan, Firaun mengadakan pertemuan dengan rakyatnya, bahkan anak-anak pun turut hadir dalam pertemuan itu. Firaun berkata, "Akulah Tuhan kalian, aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah Musa, ia tidak memiliki emas. Ia hanyalah orang miskin." Hai Bani Israel, yang mendengar pernyataan itu, pun langsung percaya. Apa yang diucapkan Firaun adalah kebohongan semata. Bani Israel seakan lupa perlakuan buruk yang mereka terima dari Firaun. Firaun telah membunuh anak-anak mereka. Mereka juga lupa ajakan Nabi Musa alaihissalam agar lepas dari perbudakan Firaun. Mereka benar-benar tergiur dengan kekayaan yang dimiliki Firaun, yang nyatanya bukan untuk menghidupi mereka. Karena ucapan Firaun itu, Nabi Musa alaihissalam pun diabaikan dan tidak dianggap sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel menghadapi bencana banjir yang dahsyat. Merasa tak tertahankan dengan bencana tersebut, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan memohon agar dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengakhiri bencana tersebut. Dengan penuh kesopanan, mereka berkata, "Hai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu. Engkau memiliki kedudukan kenabian yang jelas di sisi Allah. Jika engkau bisa menghilangkan banjir ini, kami akan percaya padamu dan akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihissalam mendoakan, dan akhirnya banjir pun surut. Namun, mereka mengkhianati janji mereka. Bani Israel masih tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebagai hukuman, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kawanan belalang yang memakan tanaman mereka. Mereka menderita kelaparan, dan akhirnya memohon lagi kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan. Mereka berkata, "Hai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu dengan kedudukan kenabian yang jelas di sisi Allah. Jika engkau bisa menghilangkan azab ini, kami akan percaya padamu dan akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Namun, sekali lagi, mereka mengingkari janji mereka. Azab terus-menerus diberikan kepada Bani Israel agar mereka sadar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap saja, mereka keras kepala, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab berupa mengubah sungai Nil menjadi darah dan berbau anyir. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ingin meminum air itu, bagi mereka itu tetaplah air biasa. Namun, jika Bani Israel yang ingkar ingin meminumnya, akan berubah menjadi darah. Hai sahabat beriman, sungai ini yang sampai sekarang tak pernah kering. Bahkan, sungai ini menjadi hal vital dalam kehidupan orang-orang Mesir. Saking pentingnya, saat sungai Nil tak mengalir, orang-orang terdahulu mengorbankan seorang gadis sebagai tumbal. Namun, itu diakhiri di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.